Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit membahas tentang adab ziarah atau adab ziarah kubur. Jadi yang suka ziarah kubur diperhatikan adab-adabnya. Ini diambil dari kitab Tafsir As-Sirajul Munir, karangan dari Syekh Khatib Asy-Syirbini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa amdana bi asrihim fid dharain amin. Wa yanbaghi liman zarul qubura ay yata'addaba bi adabiha. Dan hendaknya bagi orang yang ingin melaksanakan ziarah kubur, dia untuk bisa memperhatikan perilakunya sesuai dengan adab-adabnya. Jadi kalau mau ziarah kubur ternyata ada adab-adabnya, ada akhlaknya. Wa yahduru qalbahu fi ityaniha, dan hendaknya juga kita menghadirkan hati kita ketika kita datang ke kuburan, ketika mau ziarah. Hati kita jangan kemana-mana, hadirkan hati ketika ingin ziarah ke makam para wali atau ke kuburan. Jadi kita jangan badan ada di pemakaman, tapi hati kemana-mana, hadirkan juga hati kita di situ. Wala yakunu hadzuhu minha at-tawafu 'alaiha faqat. Dan jangan ziarah kubur itu dijadikan ajang cuman untuk keliling, jalan-jalan. Haji mumpung, jalan-jalan nih enak nih kesana kesini, jangan dijadikan begitu. Pokoknya hadirkan hati kita ketika kita ingin ziarah ke makam tersebut dan pakai akhlak ziarahnya. Jangan dijadikan kesempatan momen ziarah kubur itu kita dijadikan sebagai keliling semata atau jalan-jalan saja. Itu yang tidak diperkenankan seperti itu. Walaupun kan banyak niatnya orang tuh cuma sekedar pengen wisata atau sambil lah ya, mumpung kan. Fa inna hadhihi halatun yusyarikuhu fihal bahaim. Nah, kalau kita menggunakan momen ziarah tersebut sebagai aji mumpung jalan-jalan, maka dikatakan di sini fa inna hadhihi halatun yusyarikuhu fihal bahaim. Ternyata perilaku aji mumpung tadi, ya, mumpung ziarah sekalian jalan-jalan aja deh, keliling nih enak jalan-jalan, itu sama dengan perilaku al-bahaim, sama dengan perilaku hewan. Jadi jangan tuh ya, jadi kalau kita mau ziarah kemana, udah hadirkan niat kita betul-betul mau silaturahim ke para waliullah yang sudah meninggal dunia. Jangan enak nih mau jalan-jalan dah, biar orang-orang berziarah, saya mau jalan-jalan aja. Nah, yang perilaku ingin jalan-jalannya itu, ingin keliling-kelilingnya doang tersebut, sama dengan perilaku al-bahaim, yaitu perilaku hewan. Nah, jangan sampai seperti itu. Bal yaqsidu bi ziyaratihi wajhillahi ta'ala wa islahi fasadi qalbihi. Tapi jadikanlah tujuan ziarah tersebut karena ingin mengharap ridho Allah semata-mata dan ingin memperbaiki hati yang buruk, hati yang jelek. Jadi kalau ziarah pokoknya pengen dapat ridho Allah aja, dan perbaiki niat hati, jangan niat hatinya jelek, pengen dipuji orang segala macam ini itu, pokoknya yang jelek-jelek jangan. Perbaiki niat, pokoknya mah lillahi ta'ala, pengen dapat ridho Allah, mau silaturahim ke hamba Allah yang sudah meninggal dunia. Udah begitu aja. Jangan ada niat-niat yang lain atau pengen beli oleh-oleh di sana, niatnya udah dari awal begitu, jangan ya. Di sana ntar pengen begini segala macam ini, jangan ya. Pokoknya niatnya lillahi ta'ala dan memperbaiki hati yang salah dalam perjalanan ketika niat ingin ziarah. Wa nafa'al mayyita bima yatluhu 'indahu minal qur'ani wad du'a. Dan kalau ziarah itu tentu ada feedback, timbal balik. Kita kasih doa, kirim doa, bacaan Quran, bacaan Fatihah, tahlil, zikir ya. Tentu seperti itu. Bukan ziarah misalkan ke Banten cuma jalan-jalannya doang, zikirnya enggak, tahlilnya enggak, baca Qurannya enggak, baca Fatihahnya enggak. Nyampe sana udah cuma lihat-lihat foto-foto, udah pulang. Nah, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu.
Ya, jadi kita juga harus kasih manfaat sama mereka. Yang mereka butuhkan adalah doa, kiriman doa, Fatihah, tahlil, zikir, doa-doa dari kita. Itu yang para arwah yang ada di kuburan butuhkan dari kita. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah wa yatajannabul julusa 'alaiha. Ketika kita ziarah ke makam, ke kuburan, jangan sekali-kali duduk di atas kuburan. Ini sering nih. Ya, wa yatajannabul julusa 'alaiha, dan janganlah sekali-kali duduk atau hindarilah duduk di kuburan. Kan sempit, gak ada lagi tempat. Ya berdiri nggak apa-apa. Lama. Ya orang kadang-kadang alasan ada aja gitu ya. Duduk kan bisa di samping-sampingnya, nggak apa-apa, dari panjang juga daripada duduk di atas kuburannya, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi tolong diperhatikan kalau suatu saat nanti mau berziarah ya. Yang berikutnya wa yusallimu idza dakhalal maqabir. Kalau sudah masuk ke area makam kuburan, ucapin salam, atau pas mau masuk pintu masuk ke pemakaman, ucapin salam ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Fayaqulu, maka ucapkanlah assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu salamnya. Kok harus kita bilang salam? Memang mereka dengar salam kita. Mereka dengar salam kita dan mereka membalas salam kita. Tapi dengarnya nggak langsung diperdengarkan di kuping kita. Kalau langsung didengerin kuping kita, pasti lari kita setiap kali ziarah ya. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian semua dara qaumin mu'minin, wahai para penghuni perkumpulan orang-orang mukmin, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah dengan izin Allah dan kehendak Allah kami akan menyusul kalian semua. Itu bahasa kita begitu. Jelas kita pasti bakal nyusul, nggak mungkin kita selamanya hidup di dunia. Suatu saat nanti, entah kapan, besok, lusa, atau kapan waktunya nanti, pasti kita akan menyusul orang-orang yang ada di kuburan. Jadi ucapkan salam ya. Wa idza wasala ala qabri maitihi alladhi ya'rifuhu sallama alaihi aydan. Dan manakala ketika kita sampai di kuburan si mayit yang dikenal ya. Jadi kalau orang yang ziarah ke kuburan sampai nih ke kuburan yang dia kenal, sallama alaih aydan, maka ucapkanlah salam juga kepadanya. Misalnya begini, kita datang ke satu area makam, kita kenal nih sama nama makam arwah yang di sini, ucapin salam, assalamualaikum ya fulan bin fulan, begitu aja, ucapkan salam. Atau berapa makam kita kenal, misalkan Syekh Asnawi, assalamualaikum ya Syekh Asnawi, assalamualaikum ya Ki Haji Hambali, assalamualaikum ya fulan bin fulan, begitu ucapkan juga salam sama makam yang memang kita kenal di area pemakaman tersebut. Wa atahu min kibali wajhihi, dan kalau sudah datang ke makam itu biasakan kalau bisa kita deket-deketnya itu di area makam pas di bagian kepala. Kalau bisa pas di bagian kepala ya, daerah wajah. Kenapa? Li'annahu fi ziyaratihi kamukhatabihi hayyan. Kenapa dianjurkan kita berada di samping bagian kepala si mayit di kuburan? Karena itu diibaratkan kita ziarah seakan-akan sedang berbicara dengan orang yang masih hidup. Kan kalau kita ngobrol sama orang masih hidup kan pasti pengennya dekat kupingnya biar kedengeran ya. Jadi jangan di ujung, kalau bisa cari itu. Besok-besok kalau pergi diajak ziarah sama siapa aja, paling duluan cari tempat posisi pokoknya paling dekat dengan bagian kepalanya. Karena diibaratkan kita sedang ngobrol dengan orang yang masih hidup. Emang dia bisa dengar? Bisa. Yang di dalam kubur itu bisa dengar ucapan orang yang masih hidup. Nah kita aja yang nggak bisa dengar orang yang ada di dalam kubur. Kalau bisa dengar berapa urusannya ya, jangan dah ya. Tapi kalau bisa dengar berapa urusannya, serem ya. Summa ya'tabiru biman sara tahta turab. Kemudian kalau kita udah datang ke kuburan, kita udah salam, salam di area pemakaman, salam ke kuburan yang kita kenal juga udah. Kita duduknya di dekat, pas banget dekat bagian kepalanya, kita tahlil, zikir segala macam, kirimin doa, baca Quran, baca Yasin. Summa ya'tabiru biman sara tahta turab. Kemudian kita merenung.
kita harus merenung. Merenung kenapa? Merenung terhadap orang yang sudah berada dalam kubur. Apa yang kita renungkan? Wan qata'a 'anil ahli wal ahbab. Yang kita renungkan adalah bahwa orang yang sudah di dalam kubur itu hidupnya terpisah daripada keluarganya dan orang-orang yang dicintainya. Artinya dia hidup sendiri di kuburan, nggak ada teman, keluarga nggak ada nemenin, orang-orang yang dicintai nggak ada yang nemenin, ya. Pokoknya semua tidak ada yang menemani, hanya sendirian, sebatang kara, ya, tidak ada yang menemani sama sekali. Itu yang harus kita renungi, ya, dalam diri kita. Oh, ternyata nanti ketika saya meninggal, ketika saya mati juga akan seperti ini, sepi kuburan, ya. Cuman semeter atau 2 meter kali 1. Mau bangun begini susah, tapi jangan dibayangkan bangun lihat, kalau kita lihat orang yang dikuburin, ntar kalau mau bangun susah banget ya mentok. Nggak begitu. Hidupnya di alam barzah itu urusannya Allah. Urusan Allah. Hidupnya di alam barzah urusan Allah. Ada orang yang dihidupkan di alam barzah, di alam kubur, ketika dia bangun ternyata luas seperti ini, bahkan lebih luas seperti lapangan, seperti gurun. Itu amalnya luar biasa. Ada orang yang dibangunkan di alam barzah, di kuburan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan di alam barzah itu sempit luar biasa. Tergantung amal perbuatannya masing-masing. Wa yata'ammalu hala man madha min ikhwanihi. Dan seharusnya juga kita merenungnya bukan cuman karena kalau meninggal pasti terpisah dari keluarga dan orang-orang yang dicintai, bukan cuman itu. Kita juga harus renungi bahwa keadaan orang yang meninggal itu pasti akan jauh daripada teman-temannya, sendirian. Atau sekeliling di daerah kuburan itu tuh, yang nemenin, yang sudah pada meninggal, teman-teman yang meninggal di kuburan, itu harus kita juga renungkan keadaannya. Walaupun di sini banyak, komplek kuburannya ada kuburan si A, si B, si C, mereka masing-masing. Beda dengan kita yang ada di dalam dunia. Kita begini enak, masih bisa saling sapa, dengar segala macam ini itu. Tapi di sana mereka sendiri-sendiri, ya, masing-masing. Jadi bagaimana in qata'at amalahum walam tughni anhum amwalahum. Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu mereka sudah terputus dari impian-impian mereka. Dulu impiannya pengen jadi insinyur, kalau sudah meninggal nggak tercapai impiannya. Dulu impiannya pengen misalkan jadi presiden, kalau udah meninggal tidak tersampai impiannya. Jadi semua impiannya terputus. Kalau sudah meninggal udah putus impiannya. Apapun yang diimpikan, yang dicita-citakan ketika sudah meninggal udah putus. Tidak bisa lagi itu dicapai, ya. Begitupun juga walam tughni anhum amwaluhum. Kekayaan yang mereka punya, harta benda yang mereka punya tidak bisa menolong. Oh, kayaknya luar biasa, hartanya melimpah luar biasa sampai 70 turunan gak habis-habis, tetap gak akan bisa nolong harta itu. Itu yang harus direnungkan tuh. Kita punya mobil, punya harta banyak, punya rumah banyak, segala macam tabungannya luar biasa, di semua uang ada, ya, itu gak akan bisa nolong. Sekaya apapun orang, tidak akan bisa menolong kekayaannya dan hartanya ketika sudah masuk ke dalam kubur. Wa maji'at turabi ala mahasinihim wa wujuhihim. Yang ada nih kalau udah masuk kubur itu kan pasti dibuka tuh, mukanya dibuka, ya, ditempelin ke tanah. Yang ada adalah bertaburan debu-debu ke badan yang tadinya badannya mulus indah, ke muka debu tuh bertaburan tuh. Nah, karena kan memang jelas di alam kubur itu kan dibuka mukanya, tempelin ke dinding kuburan, ya, jadi ke tanah kuburan. Ya udah itu aja yang nempel tuh. Yang tadinya biasa pakai bedak, harganya ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, bedaknya mulus banget. Nah, udah mati mau udah pakai bedaknya bedak biasa doang, habis itu udah dibuka, tempelin ke tanah. Itu tuh yang nanti akan jadi bedak kita di alam kubur, ya. Waftaraqat fit turabi ajza'ahum. Dan ternyata telah terpisah di dalam tanah itu organ tubuh mereka, ya, organ tubuh mereka masing-masing terpisah organ tubuhnya.
Maksudnya gimana? Ya kalau udah di dalam kubur nanti ya mohon maaf ya, memang tergantung amal ibadahnya. Ada yang putus dimakan rayap, ada yang hancur, ada yang remuk lah, ada yang mohon maaf ketika mungkin digali digencet sama kuburan lumpuh di tengah-tengah lah misalkan tulang-tulangnya, ada yang utuh. Tapi jangan khawatir, bagi yang jasadnya di dalam kubur mau utuh, perbanyaklah baca sholawat. 1000 semalam, minimal 1000 semalam, 1000 semalam, perbanyak baca sholawat. Itu aja. Kita hafal Quran nggak bisa, nggak hafal Quran. Amal soleh yang lain kita sedikit. Kalau ingin jasad kita utuh di alam kubur, tidak dimakan rayap, tidak dimakan apapun, utuh pokoknya, baca sholawat sehari semalam itu 1000 minimal. 1000 aja minimal. Tiap malam 1000 baca sholawat 1000. Sholawat apa aja yang pendek boleh, nggak jadi masalah. Itu kalau mau utuh. Satu keterangan begitu dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan. Wa tarmalu mim ba'dihim nisa'ahum. Dan kalau orang sudah meninggal, kalau yang meninggal laki-laki si suami, maka si istri jadi janda. Jadi janda. Menyandang predikat janda istrinya. Wa syamala dzalil yatmi auladahum. Dan kalau punya anak, anaknya jadi yatim. Udah, ditinggalin semuanya. Jadi harus kita renungkan tuh, kalau kita mati, kalau kita meninggal, kalau punya istri jadi janda, kalau punya anak, anak-anaknya jadi yatim. Nanti badan kita, anggota tubuh kita terpisah kalau kita nggak punya amal. Pokoknya serba sendirian dah, serba nggak enak. Ya. Wa annahu la budda sairun ila masirihim. Dan jangan lupa juga ya, bahwa kita pasti akan berada pada posisi yang sama seperti mereka. Tuh yang harus kita renungkan. Ya Allah, orang meninggal tuh begini ya, ntar juga saya bakal begini ya. Kalau amal ibadahnya baik, jadi orang soleh, jadi orang alim, banyak kirimin Fatihah, banyak menjarahin orang. Kalau enggak, siapa mau jarahin? Setahun sekali kalau ingat keluarganya. Kalau enggak, sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal itu adalah doa. Itu aja. Doa dari orang hidup. Sekarang misalnya kita tiap malam Jumat kirimin Fatihah. Banyak kita kirimin. Fatihahnya satu, tapi namanya banyak. Fulan bin berebut itu. Nah, satu ketika ada cerita. Orang meninggal. Sebelah sana arwah berebut Fatihah. Satu ini nggak berebut, nungguin aja dia. Ternyata ada satu anaknya ketika jualan di pasar sambil baca Quran. Tuh baca Quran dikhususkan pahalanya untuk si bapaknya yang meninggal. Jadi enak dia mah sendirian. Dikala yang lain satu komplek pemakaman saling berebut doa, berebut Fatihah, karena memang wal muslimin wal mu'minat wal mu'min wal mu'min al-Fatihah. Itu kan berebutan tuh semua satu area makam. Tapi ada satu anak yang khusus untuk bapaknya, itu dia khusus, nggak berebutan. Jadi kalian atau kita yang sudah meninggal, entah siapa, entah orang tuanya, entah kakaknya, entah saudaranya, khususkan saja satu untuk beliau. Nah, kalau dikhususkan ya udah dia enak tuh, nggak berebutan, nggak kayak teman-temannya di kuburan yang lain berebutan. Ya, jadi dikhususkan saja. Ya. Nah, kita tuh pasti akan sama seperti mereka posisinya. Wa anna halahu kahalihim. Keadaan kita ya sama kayak keadaan mereka, sendiri di kuburan, cuman dibalut dengan kain kapan, ada kapas, ya. Yang tadinya bajunya serba indah, serba mewah, serba glamor. Ya udah dikubur ya begitu, udah mati, cuman dibungkus kain kapan yang harganya sekian segala macam gitu ya. Dimandiin, begitu digosok-gosok kayak begitu ya. Wa malahu kamalihim, dan harta yang kita miliki ya sama seperti harta mereka. Keadaannya nggak ada yang dibawa, udah ditinggalin. Kadang-kadang direbutin sama anak-anaknya, dihabisin badannya, macam-macam dah. Itu kalau sudah kondisi meninggal mati ya udah. Jadi adab-adabnya diperhatikan ya. Jadi kalau mau masuk ke kuburan salam dulu ya. Jangan duduk di atas kuburan. Niatnya harus benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan ajang buat jalan-jalan pelesiran. Jangan ya. Dan kita harus jadikan sebuah renungan ketika
kita berada di area pemakaman bahwa suatu saat nanti kita akan sama seperti mereka. Itu yang paling baik adalah zikrul maut. Ketika kita sering mengingat-ingat kematian, maka itu akan memperbaiki diri kita untuk tidak memperbanyak dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah kita setiap malam Jumat, terus membacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan harapan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan mudah-mudahan jasad kita utuh di alam kubur sampai dibangkitkan kembali di hari kebangkitan.